Untuk rekan-rekan yang R2, R3 yang sudah lanjut usianya dan kemudian memiliki masa kerja di atas 15 tahun, ini nanti akan diajukan menjadi full time ya Bapak Ibu. Untuk yang full waktu atau paruh waktu yang notabene kerja 24 jam seperti Damkar, BPBD atau instansi lain yang kerja 24 jam karena kerjanya sehari. Oh ya, ini Bapak Ibu, nomenklatur P3K dan nomenklatur P3K paruh waktu tidak diterjemahkan sebagai kerjanya setengah hari atau setengah jam kerja. Jadi nomenklatur itu digunakan untuk ada pemilahan, tapi tidak dalam konteks urusan tugas hariannya. Nah itu Bapak Ibu statement terbaru yang kita dengarkan berkaitan dengan P3K paruh waktu, sehingga banyak sekali yang mempertanyakan apakah P3K paruh waktu ini paruh waktu atau paruh gaji. Karena disebutkan di situ jam kerjanya adalah sama ya Bapak Ibu, tidaklah dikurangi. Nah ini adalah beberapa fakta yang mengejutkan dari skema paruh waktu yang dirancang oleh pemerintah. Nah sebagaimana kita ketahui bahwa rekan-rekan yang mendapatkan kode R2, R3, kemudian nanti R4 dan R5 ini perlu kita jelaskan kembali bahwa R2 adalah K2 yang dinyatakan tidak mendapatkan formasi, kemudian yang R3 adalah rekan-rekan honorer yang masuk dalam database BKN, kemudian yang R4 ini statusnya belum muncul ya Bapak Ibu di pengumuman tahap 1 karena R4 adalah non-ASN yang minimal 2 tahun. Nah ini nanti akan muncul status R4 ini apabila ada pengumuman di tahap 2. Demikian juga dengan R5 ini akan muncul nanti di tahap 2 adalah untuk rekan-rekan prajabatan. Nah berikut kita akan sampaikan 3 kabar berkaitan dengan rekan-rekan paruh waktu atau mungkin disebut dengan paruh gaji ya, istilah baru saat ini. Barangkali informasi ini akan memberikan gambaran kepada kita semua. Nah dengan adanya wacana P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu yang diskemakan oleh pemerintah, di sini memunculkan meme-meme lucu ya. Nah Bapak Ibu, tentu saja meme lucu ini adalah terbit akibat kekecewaan ya bagi rekan-rekan non-ASN yang dinyatakan tidak mendapatkan formasi. Sehingga di sini kita nampak meme lucunya kalau penuh waktu baju korprinya ini penuh ya sampai ke celana-celananya. Sedangkan yang paruh waktu adalah hanya menggunakan baju dan menggunakan celana hitam layaknya ASN normal ya. Nah kemudian meme ini lebih kocak ya, di mana baju korprinya dibelah dua ya, ataupun dibagi dua warnanya, yang putih di atas, yang bawah berwarna korpri. Nah sekali lagi meme ini terbit ataupun muncul karena kekecewaan ya dari rekan-rekan non-ASN dengan adanya skema paruh waktu yang dibawa oleh pemerintah. Nah berkaitan dengan pembahasan paruh waktu ini, kita sampai saat ini memang masih menunggu regulasi terkait dengan sebenarnya bagaimana sih mekanisme paruh waktu. Apakah benar sebagaimana yang disampaikan di video awal tadi, itu adalah dari BKD Jawa Barat ya, Bapak Ibu, yang mengatakan bahwa untuk P3K paruh waktu ini jam kerjanya tetap hanya sebagai pemilah antara rekan-rekan yang dinyatakan mendapatkan formasi maupun tidak. Sedangkan masalah gajinya sebagaimana kita biasa dengar bahwa rekan-rekan ini akan mendapatkan selayaknya gaji honorer. Nah, namun di sini kita mendapatkan kepastian ataupun sedikit kepastian dan besaran gaji P3K paruh waktu, namun jelas Bapak Ibu, karena Bapak Ibu paruh waktu nanti tanpa tunjangan ya. Kita baca di sini. Nah, informasi ini dari Pangkal Pinang. Hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara jelas yang bisa menjawab pertanyaan berapa gaji P3K paruh waktu. Walaupun kemarin Menpan RB Ibu Rini mengatakan sudah, tapi memang sampai saat ini regulasinya belum rilis ya. Diketahui honorer yang sudah mengikuti seluruh tahapan tetapi tidak mendapatkan formasi, dengan bahasa lain disebut tidak lulus ya, maka dapat diangkat menjadi paruh waktu, atau bahasa dalam Kemenpan RB dapat diusulkan ya Bapak Ibu menjadi paruh waktu. BKD Bangka Belitung Susanti mengatakan pegawai honorer yang tidak lulus seleksi P3K tahap 1 atau tadi tidak mendapatkan kuota akan dialihkan sebagai P3K paruh waktu. Ini sudah tidak asing lagi. Nah, Susanti juga memastikan mengenai gaji P3K paruh waktu ini, yakni sesuai upah minimum provinsi UMP. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk di Bangka Belitung ini ada kejelasan bahwa rekan-rekan yang mungkin gaji sewaktu honorer itu adalah di bawah 1 juta atau di bawah 2 juta. Nah, dengan dijadikan paruh waktu untuk di Bangka Belitung ini, gaji Bapak Ibu nanti akan disesuaikan dengan UMP ya, yakni upah minimum provinsi. Tentu kita targetkan ini di atas 2 juta ya Bapak Ibu, atau di atas 3 juta.
mereka yang tidak lulus P3K dan menjadi paruh waktu dengan honor sebesar UMP, tetapi tanpa tunjangan. Lalu dia menjelaskan kebijakan ini merupakan komitmen pemerintah agar semua pegawai honorer bisa menjadi P3K. Meskipun tahun ini Pemprov Babel baru bisa mengakomodasi 500 orang saja dan sisanya menjadi paruh waktu. Proses nomor induknya sama, hanya penggajian yang berbeda dan anggaran Pemprov Babel juga mendapatkan dukungan dari DPRD Babel. Nah, Bapak Ibu, untuk proses mendapatkan NIP ini yang dimaksudkan sama di sini bahwa rekan-rekan nanti bakal akan mendapatkan NIP yang sama. Meskipun prosesnya nanti Bapak Ibu akan berbeda ya, di mana Bapak Ibu harus diusulkan dulu oleh Pemdanya untuk menjadi paruh waktu, baru nanti akan ada waktu ya pengisian pemberkasan untuk daftar riwayat hidupnya. Karena saat ini jujur rekan-rekan yang R3 R2 ini di akunnya belum ada link ya untuk pengisian daftar riwayat hidup. Namun ada kabar baiknya di Bangka Belitung ini untuk rekan-rekan yang R2, R3 yang sudah lanjut usianya dan kemudian memiliki masa kerja di atas 15 tahun, ini nanti akan diajukan menjadi full time ya Bapak Ibu. Sekali lagi ini untuk di Bangka Belitung, ini sebagai bentuk penghargaan ya atas pengabdian yang sudah diberikan selama ini. Kemudian informasi kedua untuk rekan-rekan R2, R3, di mana sebagian rekan-rekan ini sudah mulai bergerak ke istana, ini menjumpai staf kepresidenan ya Bapak Ibu untuk mengadukan nasib mereka, di mana yang R2 tentu saja ini adalah K2 yang dinyatakan tidak mendapatkan formasi, dan kemudian untuk TMS P3K tahap 1, nah ini adalah seharusnya dapat melamar pada P3K tahap 2, namun karena BKD ataupun Pemda mereka tidak merekomendasikan nama-nama mereka, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan di SSSN. Nah, yang disampaikan di sana adalah berkaitan dengan masalah nasib R2 agar bisa dimasukkan pada penyelesaian P3K 2024 tahap 1 meski harus menjadi paruh waktu mengingat keterbatasan kuota di setiap daerah. Kemudian yang kedua, meminta agar teman-teman yang statusnya TMS tidak lagi mengalami hal yang sama pada P3K tahap 2, di mana rekan-rekan yang TMS ini tidak dapat melanjutkan karena tidak direkomendasikan. Hal itu dijelaskan di poin ketiga bahwa menyampaikan kasus honorer berstatus TMS yang tidak bisa mendaftar ke tahap 2 karena daerahnya tidak mengusulkan formasi alias tidak direkomendasikan. Nah, sebagaimana arahan dari Pan RB, data-data mereka yang TMS itu diusulkan kembali dan disuntik ya datanya ke dalam SSSN. Namun sebagian Pemda ada yang tidak merekomendasikan mereka yang TMS sehingga sampai saat ini belum dapat melakukan pendaftaran. Kemudian informasi ketiga, seluruh honorer pelamar seleksi tahap 2 ini nanti bakal jadi P3K paruh waktu. Nah, berkaitan dengan pelamar seleksi tahap 2 ini bakal mayoritas mendapatkan P3K paruh waktu ini, sudah sempat kami bahas di video yang ini. Nah, banyak sekali komentar-komentar dari rekan-rekan apa benar seluruh pelamar tahap 2 akan mendapatkan status. Nah, kami sudah membahas di sini dengan detail. Dan dalam kesimpulan kami sebutkan tidak semua akan mendapatkan paruh waktu karena sebenarnya P3K tahap 1 pun masih menyisakan formasi. Nah, bagi rekan-rekan yang tetap mendapatkan formasi itu tetap mendapatkan P3K penuh waktu. Namun tentu saja bagi rekan-rekan yang melamar formasi yang sudah diambil oleh P3K tahap 1, maka semuanya akan mendapatkan status paruh waktu. Nah, ini terjadi di Kota Serang ya, di mana pemerintah Kota Serang Banten ini hanya menjatahkan sebanyak 225 P3K-nya, di mana formasi yang tersedia itu sudah pun terisi semua ya pada P3K tahap 1. Karena itu seluruh honorer pelamar P3K tahap 2 di lingkungan Pemkop Serang yang mana dinyatakan memenuhi syarat dan ikut seleksi tetapi hanya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, gelombang kedua ini semua paruh waktu untuk menyelesaikan honorer supaya semua dapat NIP. Artinya ini adalah terkait pendataannya ya. BKD Kota Serang Karsono menyebutkan di Kota Serang tercatat 3.759 tenaga non-ASN yang terdata di BKN. Namun formasinya hanya 225. Dan ini di saat tahap pertama saja sudah ada 2.866 ya rekan-rekan yang terdata di database BKN yang memperebutkan 225 formasi. Ya, meskipun rekan-rekan ini belum beruntung untuk mendapatkan full time, tapi kita tentu meyakini bahwa proses penataan non-ASN ini akan terus berjalan, di mana rekan-rekan yang belum mendapatkan formasi ini akan masuk ya pada gerbong untuk penataan non-ASN menjadi P3K paruh waktu terlebih dahulu dengan skema gaji yang sebagaimana kita bahas. Namun berkenaan dengan waktu, kita tetap masih menunggu ya informasi dari
regulasi resmi PP Manajemen ASN yang nanti akan menjelaskan secara detail. Dan akan tiba waktunya di mana rekan-rekan yang nanti menjadi paruh waktu akan tetap menjadi penuh waktu. Demikian informasi untuk rekan-rekan R2, R3, R4, dan R5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.